Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, wabrak mobil ya mabuk. Ya. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuper, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyuper lah, terus bumi memangap, terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut no mari orang kira tahu muka siapa ya bener mari tak sebut no mari ngeri intinya Indonesia ora aman tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh ora sing aman ora usah kuatir likuifaksi ora usah kuatir meteor jatuh kabeh ya potensi no potensi semua sehingga ini sedikit saya ijazahkan suatu saat kata Rasulullah saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai dan bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah kemudian resiko makom ini ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rumono wis ra paham lah tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Nggak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah. Terus orang yang fikih bilang seperti itu sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti
ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah ngajak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sintiarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Mau ketok orang ora iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya bodho, sakane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya nguncalo Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dincalo kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman iku ora akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakake dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita, setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai ketepil itu haram, mereka penemunya setan. Dari ini tuh. Tapi nak manjanik penemunya setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah hajah apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu. Dia sudah. Nah, itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu
bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min soali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangakno, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan itu. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah gitu. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar berdua. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomen. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu memang zat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap pangeran. Ini gara-gara salah dewi. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Saat dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat, tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia, ya Allah kenapa jadinya gini, kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh nggak tersadar, nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya, karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya. Gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan
anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Terus ini Nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan ya Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih keriting elek. Allah ya di selera dadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasak. Enggak boleh Nabi kok pesek, keriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Enggak. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye. Wis pokoke Allah kowe ora piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah gak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Yo begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Dan ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Sehingga tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Yusuf Nabi Musa ora pernah taruh resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah.
Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrab. Jadi Nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ya tersinggung. Bocah atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere atau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung apa nyembah. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang ae sing mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu degradasi dan Allah memang mengancam gitu kalau kamu melanggar ini la biton namin diwanin nubuah nanti la amkuan namin diwanin nubuah kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu biasanya begini kata Nabi Musa kan ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya Nabi Allah. Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, tambah salah meneh. Tahun jawab Ruhin, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini 3 babak ini bully-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot dirusak. Nabi Musa kan terus sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti distok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin.
Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan, tak ada dari rasa kok komen tak kok. Tapi ya disalahno. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril mungkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Derek mawon. Jadi guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora ro hikmah e. Kan bingung loh. De guru ini Pak bingung loh. Dale ke de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda jauh takut. Ayo loh, nah elek kan gak iri. Biasanya nah elek itu ora iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng muridku giyoblok gak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi tidak protes geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya gak duwe akhlak guru lagi senenge kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa mafaltu anamri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ora syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tuh disenengi pengen. Terus pangeran nabi-nabi ini yo kecil-kecil yo panjenengan wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3 ini contoh keempat ini terakhir. Kagian kok ilmu meracu cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebukat Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harut Amar. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun maluna kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala. Jadi di sana pasti banyak fitnah.
Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun aja daripada membantah-bantah malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal minggat deh. Mau ingat ya jadi mau minggat kan gak punya tujuan. So asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat tuh ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudhadis diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Dan ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan santai fana ada fi dzulumati alla ilaha illa antas fanak ini kuntum nadal ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omah ana adab kok dene tengok-tengok. Barang dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ana adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ora minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jane apa ono adab ono gempa bumi likuwi faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Jadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat yo disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut biror itu diantara doanya gini tapi jangan tiru loh biar awal gitu aku rawan ini loh cuma saya hafal secara ilmu tapi saya ada branding waj'al sayyiati man ahbabta ya Allah jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng salah lagi sampai wae wong seneng waj'al sayyiati man ahbab terus kayak gue lah dimanja wong tuamu anak paling disayang salah wae lucu kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae. Lucu. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau penginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab ndak jadi turun,
pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes bareng mulai malam Kamis, wadab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan itu menit-menit apa? Terakhir. Wah itu agak pengen ditompo tuh berarti. Wes gak sido tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqomaul khutu bahwa falaulah annahu kana minal musabbihin ala bitafibatni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar.